Ini dari Madiun Kota yang kemarin sudah kita tes kompresinya itu bagus. Nah sekarang nozzle-nya itu kita tepatkan di angka 180-an. Jadi ini sudah kita tetapkan. Sebenarnya kondisi nozzle-nya juga masih bagus seperti ini kalau dilihat atas semprotannya. Ini adalah kondisi nozzle yang normal seperti ini, kabutnya sempurna ya. Tekanannya juga oke, sip. Jadi ini tinggal pasang saja. Lakukan pemeriksaan setelan klep ya. Standarnya Panther 25 itu 0,4. Jadi seperti ini, bisa masuk, ditarik, tidak seret tapi juga tidak berat, itu berarti pas. Terus intake-nya ini nggak bisa masuk, berarti ini terlalu rapat, nggak bisa masuk. Kita ikut aturan standarnya saja, jadi nggak perlu dilonggarkan atau dirapatkan, cukup 0,4 saja. Berdasarkan spek ini klepnya semuanya ini sudah kita standarkan di 0,4 mm. Kalau tadi sebelumnya 0,4 dan 0,35 ini semua sudah kita seragamkan ke 0,4. Nah selanjutnya nanti akan kita tutup, dan kita tutup di sini, tutup cover manifold dan cover klep akan kita tutup, dan nanti akan kita coba dulu. Selanjutnya akan kita koreksi setelahnya, terutama di timing bos pom dan load solarnya. Nah sudah kepasang semuanya, ini akan kita starter dan akan kita perdengarkan dulu suaranya itu seperti apa, untuk mengoreksi apakah mobil ini timingnya terlalu maju atau standar. Kalau terlalu maju itu suaranya rang-rang gitu. Jadi kalau kerang-kerang itu terlalu maju. Kebanyakan banyak yang orang itu yang menyetel dengan cara memajukan pengapian, katanya biar dapat tenaga yang bagus, tapi nyatanya enggak. Kalau terlalu maju itu efeknya hanya ada di angkatan saja, hanya ada akselerasi saja seakan tinggi. Tapi kalau sudah di RPM tinggi, sudah itu tenaganya akan ngepos, karena timing bos pom itu akan berubah juga. Kalau RPM tinggi itu ada governor yang untuk memajukan pengapian penyemprotan juga. Jadi kalau di awal sudah terlalu maju, nanti pada saat RPM tinggi jadi dia akan lebih terlalu maju, sehingga tenaga tidak akan maksimal, karena efeknya terlalu maju itu kompresi belum dapat, sehingga kalau disemprotkan solar itu pembakarannya tidak akan bagus. Yang paling bagus adalah pada saat yang tepat, yaitu sebenarnya pembakaran yang maksimum, tekanan pembakaran ledakan yang maksimum itu sebenarnya setelah TMA, karena pada posisi itu sudah memungkinkan ledakan untuk mendorong piston untuk memutarkan poros senggol. Kalau terlalu maju itu efeknya tidak akan bagus tenaganya, karena belum tercapai, selain belum tercapai pembakaran atau kompresi yang maksimal itu seperti kita mengayuh sepeda, kalau injakannya itu sebelum TMA itu kan akan putar balik seperti itu. Jadi akan putar balik tapi terpaksa oleh gaya putar, sehingga akhirnya akan terpaksa naik lagi. Akhirnya itulah yang menyebabkan tenaga itu turun, yang selain itu juga akan membahayakan asrek, bisa putus. Kita coba dulu, kita starter dulu, start awal. Kita tes suaranya. Kalau menurut saya ini setelahnya terlalu kerang ya, terlalu maju kalau menurut saya. Jadi mari kita lihat dulu seperti apa posisi settingan bottomnya di nafornya atau di timingnya. Kalau kita melihat posisi tanda atau posisi
nafurnya di sana, baut sana. Nah itu kalau menurut saya itu terlalu seperti itu. Nah itu menurut saya terlalu maju ya. Jadi iya, ini akan kita tengahkan dulu. Ini akan kita tengahkan dulu, akan kita geser ke dalam supaya di posisi di tengah-tengah. Nanti setelah itu akan kita coba lagi. Setelah ini kita coba, terus kita akan koreksi load solarnya. Ini sudah kita mundurkan timingnya. Kalau kita dengar suaranya ini sudah tidak kerang lagi. Sudah lebih halus teman-teman ya. Nanti akan kita coba sambil koreksi load solarnya. Nah teman-teman, ini sambil kita coba di jalan raya. Jadi kita menyetel timing Bosch-POM itu tidak hanya di tempat saja ya, karena kita tidak mempunyai alatnya, alat timing light buat diesel. Jadi kita melakukannya secara manual. Caranya kita pakai patokan standar dulu. Jadi kita pakai di tengah-tengah. Terus kita kendarai di jalan raya. Apabila kendaraan itu rasanya kurang enteng dan mesinnya belum kerang, belum ada suara kerang, itu bolehlah kita majukan sedikit. Tapi kalau sampai kerang itu harus kita mundurkan. Jadi kita mencari tenaga yang paling enak sebelum suara kerang, karena suara kerang itu pertanda adalah nafur atau penyemprotan itu yang terlalu maju. Jadi istilahnya fur, terlalu maju. Timing yang terlalu maju itu harus kita mundurkan sampai suara kerang itu tadi agak hilang dan timbul suara yang renyah, kerang, bukan suara kerang. Kalau kerang itu efeknya tenaga bawahnya saja yang oke, tapi kalau diangkat pada beban tinggi nanti dia akan kurang. Karena apa? Karena yaitu sebelum top kompresi sudah disemprotkan sehingga ada efek seperti yang menahan. Seperti kalau kita itu medal sepeda ya, mengayuh sepeda. Sepeda itu kalau kita mengayuhnya menekan pedal pada saat sebelum TMA, itu tenaga sepedanya akan putar balik ya istilahnya, tidak ada tenaganya. Tapi kalau tenaganya itu kita pedal di setelah TMA sedikit, nah itu pasti akan pedalnya akan mampu mengayuh sepeda. Logikanya seperti itu. Jadi mesin juga seperti itu. Kalau pembakarannya itu terjadi sebelum TMA terlalu jauh, itu tenaga juga tidak akan ada, karena yaitu ada tekanan balik yang memutarkan askrag melintir asarnya itu. Kalau apes itu akan bisa patah. Jadi yang paling enak itu terbakarnya itu tetap selalu setelah TMA sebenarnya. Berhubung pembakaran itu memerlukan waktu, biasanya semprotan itu emang sebelum TMA, tapi berhubung adanya delay pengapian, ledakan itu emang maju sedikit, tapi ujung-ujungnya tetap pada saat ledakan maksimal itu berada setelah TMA sedikit. Maka karena kita tidak mempunyai alatnya, ya kita melakukan dengan feeling saja, mana yang paling enak, mana yang paling halus, gitu teman-teman. Load solar juga seperti itu. Jadi kalau selama tidak ada tenaganya, itu bisa kita putar kanan, bisa seperempat, bisa setengah, sesuai dengan kebutuhan. Kalau digas, kalau diputar terlalu banyak, nanti kalau diinjak gas itu akan timbul asap hitam. Kalau kita lirik di spion, itu akan timbul asap hitam. Kalau nggak ada asap hitam, berarti kita anggap itu sudah ideal. Kalau terlalu miskin semprotannya, terlalu ngiri setelah solar, itu juga tidak ada tenaga, karena solar yang kesemprot itu ada batasannya, sehingga waktunya ada tambahan tapi dia tidak menambah karena membatasi. Jadi load solar itu sebenarnya bukan setelan iri dan boros, tapi hanyalah semata-mata pembatas putaran atau pembatas semprotan maksimal, hanya seperti itu. Karena kalau tidak dibatasi, itu akan terjadi istilahnya itu over revolution, RPM terlalu tinggi, tidak seimbang dengan beban, sehingga juga bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan teman-teman. Jadi kalau secara pribadi saya itu tidak menyukai setelan diesel itu yang kerang ya, tapi saya lebih suka yang kereng, jadi halus.
halus dan bertenaga. Tapi selera macam-macam, karena setelan kerang itu ya ada yang beranggapan dengan setelan kerang itu tenaganya, tarikannya oke. Tapi menurut saya tidak. Menurut saya setelan yang paling bagus adalah setelan yang halus sebelum suara kerang. Jadi sebelum suara kerang pas itu setelan yang pas, kalau menurut saya itu adalah sudah ukuran yang standar, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Kita pakai kira-kira karena kita tidak mempunyai alatnya, hanya merasakan feelnya. Tapi setelah ini kita rubah ya, kita rubah di standarnya. Ternyata menurut saya ini tarikannya malah lebih enak dan tenaga atasnya itu juga tetap dapat. Kalau kerang itu mungkin bawahnya yang dapat tapi atasnya yang tidak dapat, karena yaitu semakin tinggi RPM itu otomatis semakin maju lagi lah penyemprotannya, semakin dimajukan lagi oleh boskomnya, sehingga yang sudah maju lagi sudah maju itu akan lebih maju lagi. Akibatnya yaitu tidak akan terjadi tenaga yang bagus. Nah, suaranya seperti ini teman-teman, saat digas menjadi seperti ini. Sudah tidak ada lagi suara kerang. Ini kena timingnya kita mundurkan, terus tadi loop solarnya kita tambah 1/4 lebih sedikit. Dan nyatanya suaranya sudah lebih enak dan larinya sudah lebih kencang. Jadi pedoman servis di sini itu adalah standar irit roso gitu. Jadi standar saja irit dan roso gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami.